di dalam hal janji. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima, mungkin saudara nggak perlu baca saat ini karena saya akan menuju yang lain. Ya, di dalam kitab Hakim-Hakim atau Judge pasal 11. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Secara cepat, firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita tidak berani janji, maka dari itu kita juga menambahkan sesuatu yang seharusnya kita mengatakan ya, tetapi kita mengurangi mungkin ataupun menambahkan sehingga kita mengatakan tidak bisa membuat sesuatu janji. Atau janji yang tidak digenapin, maka itu kita juga menambahkan sesuatu janji yang seharusnya ya, tetapi kita tidak melakukan ya karena kita berbuat hal yang tidak. Nah, di dalam firman ini, di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37, mengatakan, jika ya, hendaklah kamu mengatakan ya. Jika tidak, kamu hendaklah katakan tidak. Lebih banyak orang mengingkari akan membuat janji, tetapi banyak orang juga mengingkari akan janjinya, ataupun banyak juga yang menepati akan janji. Jadi banyak sekali orang membuat janji di dunia ini. Sebagian daripada mereka membuat janji menggenapinya, tetapi sebagian daripada mereka membuat janji dan tidak pernah menggenapinya. Di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-11. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-40. Ya. Ayat ke-29 sampai ayat yang ke-40. Saudara tidak perlu untuk membaca akan semua daripada ayat ini, karena kita akan mempelajari bersama-sama. Di sini di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-40, menceritakan sesuatu cerita daripada Yeftah. Menceritakan seorang yang bernama Yeftah. Di dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Dikatakan, lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumah untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Pada saat itu Yeftah, di dalam dia mengalami suatu peperangan melawan akan Bani Amon. Yeftah di dalam keadaan pada saat itu, di dalam keadaan yang terjepit. Sesuatu keadaan yang dimana dia sudah tidak bisa berdaya lagi. Seringkali saudara dan saya mengalami akan hal yang sama. Di dalam keadaan yang terjepit, seringkali kita mudah sekali membuat suatu janji. Seringkali janji demi janji kita berani ucapkan karena kita di dalam keadaan terjepit. Tetapi yang kita ingin belajar bersama-sama dari kehidupan daripada Yeftah. Yeftah adalah orang di mana orang yang baik tetapi dia kurang bijaksana di dalam perkataan. Dia mengucapkan suatu janji, dia asal keluar daripada mulutnya. Kalau saya boleh katakan, Yeftah membuat sesuatu janji. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, maka apa yang keluar dari pintu rumah untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Yeftah pada saat itu, pada saat dia membuat suatu janji, apa saja yang keluar setelah dia mengalami kemenangan, apa saja yang keluar dari pintu rumahnya pada saat dia kembali, dia akan persembahkan kepada Tuhan. Sesuatu nasar yang baik yang mana dia ingin berikan kepada Tuhan, tetapi dia lupa bahwa yang keluar daripada rumah, yang keluar dari pintu,
yang bisa membuka akan handle pintu, yaitu apa? Manusia. Yefta mengalami sesuatu di mana kekeliruan di dalam bicara dia. Dia tidak berpikir akan secara panjang. Saat itu saudara, belum ada handphone. Belum ada seluler tentunya. Kalau sudah ada seluler, dia akan telepon rumah lebih dahulu. Tolong, ya, Mam, jangan keluar pintu karena aku bernasar. Tolong beritahu kepada anak-anak, jangan keluar pintu karena aku bernasar kepada Tuhan. Biar in-law saja yang keluar dari pintu. Istri, anak tentunya tidak boleh keluar daripada pintu. Dan kita tahu bahwa lembu sapi tidak bisa keluar daripada pintu. Yefta pada saat itu, dia mengucapkan suatu janji. Di dalam kehidupan kita, saat kita terjepit, kita juga mungkin juga gampang sekali membuat janji. Pada saat kenapa hal ini saya sampaikan, seringkali di dalam kehidupan kita, kita mudah membuat janji kepada Tuhan. Seringkali pada saat altar call, siapa yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan? Siapa yang mau untuk bertobat? Siapa yang mau hidupnya diperbaharui? Siapa mau? Semuanya mau angkat tangan. Semuanya mau membuat sesuatu janji. Pulang dari retreat, mengatakan aku harus berubah, aku mau berubah, dan lain sebagainya. Membuat janji kepada Tuhan. Mudah sekali di dalam kehidupan kita, kita membuat janji. Tetapi yang saya ingin ingatkan, bahwa janji itu sangat berharga bagi Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang membuat suatu janji. Yang memegang akan perjanjiannya. Dia mau setiap daripada apa yang diucapkan melalui mulut kita adalah sesuatu perjanjian yang benar. Di dalam ayat yang kita kembali, di dalam ayat yang ke-32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat banyak, amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai ke Minit. 20 kota banyaknya sampai Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ditundukkan di depan orang Israel. Bani Amon dikalahkan pada saat itu. Ayat yang ke-34, ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Saat itu saya percaya. Saat itu pada saat Yefta melihat bahwa anaknya keluar, anaknya yang kecil begitu cute, keluar dari rumah. Dan dia dia kaget pada saat itu. Bahwa dia pernah membuat suatu janji. Dia pernah membuat suatu janji kepada Tuhan bahwa apa saja yang keluar daripada pintu rumah, siapa saja yang keluar dari pintu rumah akan dipersembahkan kepada Tuhan dan menjadi korban Bagaimana kalau saudara ini adalah seorang seperti Yefta? Pada saat saudara membuat suatu janji, ada suatu nasar yang saudara berikan kepada Tuhan. Dia meminta akan kemenangan daripada Amon, dan Amon benar dikalahkan. Bahkan lebih daripada Amon. Yefta mengalahkan, dikatakan di dalam ayat yang ke-33 tadi. 20 kota banyaknya sampai Abel Keramim, dikatakan 20 kota dikalahkan oleh Yefta. Sesuatu yang luar biasa karena penyertaan daripada Tuhan, karena jawaban daripada Tuhan. Tuhan menjawab akan nasar daripada Yefta.